Selama ini kita pakai rasio sederhana, 70:30, atau merata sepertiga. Tapi ada cara lain yang lebih canggih dan lebih adil, menggunakan rasio modal masing-masing sekutu sebagai dasar pembagian laba. Masalahnya, modal sekutu bisa berubah sepanjang tahun. Ada yang tambah investasi di bulan Mei, ada yang tarik modal di bulan Juni. Kalau kita pakai modal awal sebagai dasar, sekutu yang menambah investasi di tengah tahun tidak mendapat kompensasi atas tambahan dananya itu. Tidak adil. Kalau pakai modal akhir, sekutu yang baru saja menambah modal di bulan Desember seolah dianggap sama dengan yang sudah menanamkan dana sejak Januari. Juga tidak adil. Maka dasar yang paling objektif adalah modal rata-rata tertimbang, yaitu modal yang dikalikan dengan lamanya modal itu aktif dalam hitungan bulan, lalu dibagi 12. Dengan cara ini, sekutu yang menanamkan modal lebih lama mendapat porsi rasio yang lebih besar. Sekutu yang menarik modal di tengah jalan otomatis rasionya mengecil. Waktu menjadi penimbang yang paling jujur. Bagaimana cara menghitungnya secara konkret? Kita lihat di slide berikutnya. Modal rata-rata tertimbang paling adil, karena waktu jadi penimbangnya. Sekarang kita buktikan dengan hitungan nyata menggunakan data bintang dan bulan. Kita mulai dari bintang. Di awal tahun, modalnya sebesar 180 juta rupiah. Angka ini bertahan selama 4 bulan, dari Januari sampai sebelum Mei. Jadi bobotnya 180 juta rupiah dikali 4. Hasilnya 720 ribu rupiah. Lalu pada 1 Mei, Bintang menambah investasi sebesar 18 juta rupiah. Modalnya naik menjadi 198 juta rupiah. Ini bertahan 5 bulan hingga Oktober. Bobotnya 990 juta rupiah. Kemudian 1 Oktober, Bintang tambah lagi 20 juta rupiah. Modal menjadi 218 juta rupiah. Bertahan 3 bulan hingga akhir tahun. Bobotnya 218 juta rupiah dikali 3. Hasilnya 654 ribu rupiah. Total seluruh bobot Bintang 2.364 ribu rupiah. Dibagi 12 bulan, modal rata-rata tertimbang Bintang menjadi 197 juta rupiah. Sekarang bulan, modal awal juga 180 juta rupiah. Bertahan 5 bulan hingga Juni, bobotnya 900 rupiah. Pada 1 Juni, bulan menarik modal sebesar 8 juta rupiah. Modalnya turun menjadi 172 juta rupiah, bertahan 7 bulan hingga akhir tahun. Bobotnya 1.204 rupiah. Total bobot bulan sebesar 2.104 rupiah. Dibagi 12, rata-rata tertimbang bulan menjadi 175,33 juta rupiah. Perbedaan ini yang akan menentukan rasio pembagian laba keduanya. Modal rata-rata tertimbang sudah kita hitung. Bintang sebesar 197 juta rupiah dan bulan sebesar 175,33 juta rupiah. Sekarang, dua angka ini kita ubah menjadi rasio pembagian laba. Caranya sederhana. Gabungkan keduanya dulu. 197 juta rupiah ditambah 175,33 juta rupiah menghasilkan total sebesar 372,33 juta rupiah. Nah, rasio Bintang adalah 197 juta rupiah dibagi 372,33 juta rupiah. Hasilnya 52,91%. Rasio bulan adalah 175,33 juta rupiah dibagi 372,33 juta rupiah. Hasilnya 47,09%. Keduanya dijumlah tepat 100%, tidak ada yang hilang. Sekarang, kita aplikasikan ke laba nyata. Persekutuan Bintang dan Bulan meraup laba bersih sebesar 20 juta rupiah di tahun 2018. Bintang mendapat sebesar 20 juta rupiah dikali 52,91%, yaitu 10.582.000 rupiah. Bulan mendapat sebesar 20 juta rupiah dikali 47,09%, yaitu 9.418.000 rupiah. Totalnya tepat 20 juta rupiah, tidak kurang, tidak lebih. Perhatikan logikanya. Bintang dapat lebih besar bukan karena sekedar menanamkan modal lebih banyak di akhir tahun.
tapi karena modalnya aktif lebih lama sepanjang tahun. Inilah keadilan yang hanya bisa ditangkap oleh modal rata-rata tertimbang, tidak oleh basis modal awal atau modal akhir. Rasio rata-rata tertimbang tadi menghasilkan bintang sebesar Rp10.582.000 dan bulan sebesar Rp9.418.000. Sekarang kita bandingkan. Kalau basisnya diganti, hasilnya berubah berapa jauh? Pakai modal awal dulu. Keduanya sama-sama mulai dengan Rp180 juta, rasionya 50:50. Maka laba Rp20 juta dibagi rata. Masing-masing dapat Rp10 juta persis. Terlihat adil, tapi benarkah? Bintang sudah menambah investasi 2 kali sepanjang tahun, tapi tidak mendapat kompensasi apapun. Kurang adil untuk Bintang. Pakai modal akhir sekarang, Bintang tutup tahun di Rp218 juta dan bulan di Rp172 juta. Total Rp390 juta. Rasionya Bintang 55,90% dan bulan 44,10%. Alokasi laba, Bintang mendapat Rp11,18 juta dan bulan Rp8,82 juta. Bintang dapat lebih besar, tapi ini juga tidak sempurna. Bulan yang menarik modal di bulan Juni seolah dihukum terlalu berat, padahal modalnya aktif penuh selama 5 bulan pertama. Bandingkan dengan rata-rata tertimbang yang menghasilkan bintang Rp10.582.000 dan bulan Rp9.418.000. Angka di antara keduanya, namun paling mencerminkan kontribusi nyata masing-masing sekutu sepanjang tahun penuh.